Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Holis di pelajaran PAI di kelas 1. Apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini penuh dengan kebahagiaan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi. Setelah kemarin kita sudah belajar Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah itu Maha Pengasih dan Allah itu Maha Penyayang. Ar-Rahman artinya Maha Pengasih, Ar-Rahim artinya Maha Penyayang. Kemarin anak-anak sudah mengirimkan video ataupun rekaman suara. Terima kasih semuanya, alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang surat Al-Fatihah. Tetapi alangkah indahnya kalau kita mulai dengan berdoa dulu anak-anak. Yuk, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa anak-anak. Nah, yuk kita buka LKS An-Najahnya. Kemarin kita sudah mengerjakan ya anak-anak evaluasi An-Najah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillah nilai kalian sudah 100-100 dan boleh lihat tulisannya juga sudah bagus-bagus. Nah, sekarang kita lanjutkan di LKS An-Najah halaman 11. Silahkan dibuka anak-anak. Di halaman 11 ini kita akan belajar melafalkan surah Al-Fatihah. Alhamdulillah, Polis yakin anak-anak sudah banyak yang menghafal surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena sebagai orang Islam, kita itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat, dan di dalam sholat kita selalu membaca surat Al-Fatihah. Berarti minimal berapa kali membaca Al-Fatihah setiap hari? Nah, sholat itu ada berapa waktu anak-anak? Ada 5. Sholat pagi yaitu sholat subuh. Sholat di siang hari namanya sholat duhur. Sholat di sore hari namanya sholat asar. Sholat di waktu menjelang malam dinamakan sholat maghrib. Sholat malam hari namanya sholat isya. Ada 5 waktu. Dan 5 waktu itu ada berapa rakaat? Sholat subuh 4 rakaat. Kok 4 rakaat? Berapa ya yang benar? Betul, 2 rakaat. Pinter anak-anak. Sholat subuh 2 rakaat. Sholat duhur 4 rakaat. Pinter. Sholat asar 4 rakaat. Sholat maghrib berapa? 3 rakaat. Sholat isya 4 rakaat. Semuanya 17 rakaat. Semuanya ada 17 rakaat. Nah, di setiap rakaat kita wajib membaca surah Al-Fatihah. Berarti dalam sehari semalam kita minimal membaca surat Al-Fatihah itu berapa anak-anak? 17 kali, Masya Allah. Tapi insya Allah tidak ada yang bosan ya anak-anak. Pinter anak-anak solih-solihah. Nah, hari ini kita akan belajar melafalkan surah Al-Fatihah. Sebelumnya kita akan membaca ta'awudz dulu anak-anak. Jadi kalau dalam membaca Al-Quran, kita sunnah yang paling utama itu membaca ta'awudz. Ta'awudz itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita mohon perlindungan kepada Allah agar Allah melindungi kita dari godaan syaitan yang terkutuk. Kenapa? Karena syaitan nggak mau kalau kita itu taat sama Allah. Maka kita mohon perlindungannya. Pernah ada yang belajar ngaji tapi ngantuk. Pernah ada yang belajar ngaji tapi jadi males. Pernah ada yang mau belajar ngaji malah jadinya main terus sama teman. Nah, itu mungkin lagi digoda. Makanya kita awali dengan ta'awudz. Yuk bersama-sama ya. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, surat Al-Fatihah ini ada berapa ayat anak-anak? Ada berapa ya? Kita hitung coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi surah Al-Fatihah itu ada berapa? 7 ayat. Yuk kita lihat ayat yang pertama. Nanti Bolis bacakan dari Tawat, anak-anak tirukan ya. Siap? Yuk, simak Bolis dan tirukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tirukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pintar. Ayat yang pertama. Simak Bolis. Bismillahirrahmanirrahim. Tirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Pinter. Ayat yang kedua. Dengarkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tirukan Bolis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pinter. Ayat yang ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim. Tirukan Bu Holis. Ar-Rahmanir-Rahim. Pinter. Ayat yang keempat. Maliki Yaumiddin. Pinter. Ayat yang keempat tirukan. Maliki Yaumiddin. Pinter. Ayat yang kelima. Simak Bolis. Naik ya nadanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tirukan Bu Holis. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pinter. Anak-anak, kita lanjut ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Tirukan. Ihdinas siratal mustaqim. Pinter. Ayat yang terakhir yaitu nomor 7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat yang ke-7 tirukan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, ini adalah surah Al-Fatihah. Yuk kita ulangi membaca bersama-sama. Siap anak-anak? A, ba, ta. Dari ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Demikian anak-anak, kita sudah belajar cara membaca surah Al-Fatihah. Nah, hari ini tugas anak-anak adalah belajar membaca surah Al-Fatihah ini, kemudian nanti direkam ya. Direkam, rekaman video boleh, rekaman suara boleh. Nanti anak-anak belajar membaca sesuai apa yang Bu Olis ajarkan. Semoga anak-anak kemudian bertambah solih karena belajarnya sesuai dengan tajwid. Kita ulangi yuk sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lihat artinya ya anak-anak. Mulai dari ayat yang pertama. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Pemurah itu adalah pengasih. Tadi itu kemarin ya kita sudah belajar itu bahwa Allah mengasihi semuanya tanpa terkecuali, mau yang taat, mau yang durhaka, mau yang kaya, mau yang miskin, semua Allah beri. Itu namanya Allah Ar-Rahman. Dan Allah Ar-Rahim, Maha Penyayang. Yang disayang adalah yang beriman, yang mau menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, nomor 2. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ini anak-anak, Allah itu Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Allah. Siapa yang menciptakan semuanya? Allah. Maka Allah itu adalah satu-satunya yang berhak dipuji anak-anak. Kenapa? Karena Allah luar biasa hebat menciptakan segala sesuatu. Ayat yang ketiga. Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Tadi itu ya anak-anak. Luar biasanya Allah. Kemudian yang keempat, menguasai hari pembalasan. Apa sih Bu Olis hari pembalasan? Jadi anak-anak, ketika kita hidup di dunia ini, kita itu kan disuruh untuk beribadah kepada Allah, tapi kadang-kadang ada yang taat, ada yang durhaka, ada yang mau melakukan apa yang Allah perintahkan, tapi ada juga yang malah melawan Allah. Nah, besok ketika kita sudah meninggal, kemudian nanti ada hari akhir, nah itu nanti ada hari pembalasan. Pembalasan itu apa? Kalau misalnya kita itu berbuat baik, nanti Allah kemudian balas kita dengan kebaikan yang tidak ada putus-putusnya. Apa itu? Surga. Wah, Masya Allah. Kalau kita itu kemudian melihat ada orang yang berbuat tidak baik, maka Allah kemudian akan balas dengan yang tidak baik, yaitu neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kita doakan ya, semoga kita selalu menjadi orang baik. Kemudian kita doakan yang belum baik, kemudian berubah menjadi baik, sehingga semuanya menjadi penghuni surga. Tidak ada yang menghuni neraka lagi ya. Amin. Kemudian anak-anak yang kelima, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Nih, kita itu hanya boleh menyembah siapa anak-anak? Allah, pintar. Dan kita hanya boleh minta pertolongan kepada siapa? Allah. Loh, Polis, aku kan suka minta tolong sama orang tua, sama saudara. Oh, itu beda anak-anak. Ini minta pertolongannya adalah maksudnya berharap semua hal itu akan ditolong sama Allah. Kalau manusia memang membantu kita, menolong kita, tetapi karena izinnya dari Allah. Tuh, maka pertama kali kalau kita butuh sesuatu, ya Allah, aku butuh pertolongan, maka mintanya ke Allah dulu. Nanti kemudian Allah akan mengutus siapa? Mungkin orang tua untuk menolong, mungkin saudara, mungkin tetangga atau teman kita. Ini anak-anak. Kemudian ayat yang ke-6, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Kita berdoa ya anak-anak. Jadi surat Al-Fatihah itu doa.
Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maksudnya jalan yang lurus apa? Jalan yang yaitu ini ada, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jadi kita minta kepada Allah agar Allah memberikan kita petunjuk ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat. Yaitu siapa sih orang yang diberi nikmat? Ada Nabi, ada para sahabat Nabi, ada para ulama, ada para orang-orang yang memang Allah tinggikan derajatnya dengan ilmu. Nah, bukan jalan yang Allah murkai. Ini anak-anak tentang surat Al-Fatihah. Nanti anak-anak belajar ya menghafalnya. Polis yakin anak-anak sudah hafal. Nanti anak-anak tinggal melancarkan sesuai dengan tajwidnya. Siap anak-anak? Ini minggu depan kita akan melanjutkan materi tentang surat Al-Fatihah, tentang pesan dari surat Al-Fatihah. Apa ya pesannya? Nah, minggu ini kita cukupkan untuk belajar tentang melafalkan dan belajar menghafalkan dan belajar tentang arti dari surat Al-Fatihah. Terima kasih anak-anak. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.